Orang yang sekarang adalah hamba kebenaran. Mereka sekarang adalah hamba kebenaran untuk tujuan kekudusan, untuk buah yang menuju kepada kekudusan. Akhirnya dari ayat 22 kita belajar bahwa bagi mereka yang memiliki buah kekudusan, hidup yang kekal adalah diberikan di akhir hidup. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-8 di dalam serial pembahasan Kitab Roma dengan tema Allah mengaruniakan kehidupan kekal. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Roma pasal 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi sekarang kamu sudah dibebaskan dari kuasa dosa, supaya menjadi hamba Allah. Kamu hidup sebagai orang yang sudah Dia sucikan, dan kamu pasti menerima hidup yang kekal. Sebab dosa menjerat kita dalam kematian rohani, tetapi bila kita bersatu dengan Kristus Yesus penguasa kita, Allah akan selalu berbaik hati kepada kita dan memberikan hidup kekal itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah ayat yang akrab ditemukan di akhir Roma pasal 6, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Perikop ini sering digunakan untuk menyatakan bahwa hidup yang kekal adalah sebuah karunia yang diberikan ketika seseorang menjadi seorang Kristen. Karunia yang tidak memerlukan usaha dari pihak penerima. Memang benar bahwa di tempat lain kita belajar bahwa kehidupan kekal digambarkan sebagai milik sekarang, dinikmati sekarang oleh orang Kristen, mengacu pada hubungan yang dimungkinkan dengan mengenal Allah dan Yesus. Suatu ciri dari apa yang Yesus gambarkan sebagai kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Keselamatan tidak pantas atau diperoleh, meskipun itu memang membutuhkan ketaatan. Injil berisi apa yang harus dipatuhi. Tetapi dalam konteks Roma pasal 6, karunia hidup yang kekal seperti yang dijelaskan oleh Paulus bukan milik saat ini, tetapi sesuatu yang diterima di akhir kehidupan. Diterima bukan tanpa usaha, tetapi sebagai hasil dari kehidupan kudus. Sementara kita dengan hati-hati memperhatikan ayat 22 bersama dengan sisa pasal ini, perhatikan terlebih dahulu bahwa hidup yang kekal adalah yang pertama, diberikan kepada mereka yang telah dibebaskan dari dosa, dengan mati terhadap dosa. Paulus memulai pasal 6 dengan mengungkapkan, orang yang mati bagi dosa, seharusnya tidak lagi hidup dalam dosa. Dia yang telah mati, dibebaskan dari dosa. Agar tubuh dosa dapat disingkirkan, bahwa kita seharusnya tidak lagi menjadi hamba dosa. Mereka yang telah mati bagi dosa dalam baptisan telah dibebaskan dari dosa. Tetapi sekarang perhatikan bahwa menurut ayat 22, hidup yang kekal adalah 2, diberikan kepada mereka yang telah menjadi hamba Tuhan. Tidak ada lagi hamba dosa. Perhatikan apa yang Paulus tulis. Kita adalah orang yang telah mati bagi dosa. Kita sekarang hidup bersama Kristus. Kita tidak boleh membiarkan dosa berkuasa dan berkuasa di atas kita.
Sekarang hamba kebenaran. Perhatikan apa yang sekarang menjadi tugas orang Kristen. Kita harus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai hidup dari kematian. Kita harus mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran bagi Tuhan. Kita telah menjadi hamba kebenaran melalui ketaatan kita kepada Injil. Sebagai hamba Tuhan, kita sekarang harus menjadi hamba kebenaran yang taat. Dari ayat 22 kita belajar bahwa hidup yang kekal karena itu akan diberikan kepada mereka yang memiliki buah Roh Kudus. Orang yang telah menjadi hamba dosa, mereka adalah hamba dosa ketika mereka menampilkan anggota tubuh mereka sebagai hamba kenajisan dan pelanggaran hukum. Ketika mereka bebas dalam hal kebenaran, ketika mereka menghasilkan buah memalukan yang menyebabkan kematian. Orang yang sekarang adalah hamba kebenaran. Mereka sekarang adalah hamba kebenaran untuk tujuan kekudusan, untuk buah yang menuju kepada kekudusan. Akhirnya dari ayat 22 kita belajar bahwa bagi mereka yang memiliki buah kekudusan, hidup yang kekal adalah diberikan di akhir hidup. Pada akhirnya, kehidupan kekal diberikan kepada mereka setelah mati bagi dosa. Menjadi hamba Tuhan, memiliki buah kekudusan. Hidup kekal, beberapa pengamatan tentang apa yang datang di akhir. Beberapa terjemahan mengatakan hidup yang kekal seperti KJV ataupun NKJV, tetapi itu adalah ekspresi yang sama yang diterjemahkan hidup yang kekal di dalam ayat 23. Di sini Paulus berbicara tentang harapan masa depan kita yang diberikan pada masa penghakiman, yang sering Yesus bicarakan di dalam Matius 25 ayat 46, Markus 10 ayat 29 sampai 30, seperti yang diberitakan Paulus di tempat lain di dalam Roma 2 ayat 4 sampai 7, berkaitan dengan kehidupan bersama Allah yang kita masuki di zaman yang akan datang. Wahyu 21 ayat 3 sampai 7. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita tentang konteks Roma 6 ayat 22-23, kita telah melihat bahwa hidup yang kekal adalah diberikan kepada mereka yang telah dibebaskan dari dosa, diberikan kepada mereka yang telah menjadi hamba Tuhan, diberikan kepada mereka yang memiliki buah kekudusan, diberikan di akhir kehidupan. Jika demikian, lalu bagaimana kehidupan kekal disebut sebagai pemberian atau pemberian cuma-cuma? Karena itu membutuhkan kebaikan, cinta kasih, belas kasihan, dan kasih karunia Allah. Titus 3 ayat 4 hingga 7. Terlepas dari kepatuhan kita belum mendapatkan atau pantas mendapatkan karunia kehidupan kekal ini. Apakah kita ingin menerima karunia kehidupan kekal dari Tuhan? Maka seseorang harus bertanya, apakah saya telah dibebaskan dari dosa dengan mati terhadap dosa dalam baptisan? Sudahkah saya menjadi hamba Tuhan, menampilkan diri saya sebagai hamba kebenaran? Apakah saya menghasilkan buah kekudusan dalam hidup saya? Biarkan Yesus menjadi penulis ataupun sumber kehidupan kekal kita saat kita dengan rendah hati menaatinya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita boleh menjadi hamba kebenaran, karena Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang menanggapi, merespon Injil, meninggalkan kehidupan berdosa, dan memasuki kehidupan yang penuh dengan pertobatan dan menghasilkan buah-buah kehidupan dan buah roh, serta buah ucapan syukur, buah keselamatan, buah kebajikan. Kiranya kita mempunyai semangat yang terus mengobarkan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita selalu. Shalom.